Saudara, untuk mengetahui bagaimana penanganan banjir di Jakarta, telah bergabung juga bersama kami Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan. Selamat malam, Pak Yohan. Selamat malam Mbak Valen. Iya, Pak Yohan, dari data yang dihimpun oleh BPBD Jakarta, berapa wilayah di Jakarta yang terendam banjir hingga saat ini? Baik, sampai dengan pukul 9 malam ini masih ada 63 RT yang tergenang ya di wilayah Jakarta. Namun demikian ini kalau dilihat dari jalan yang tergenang ini cukup signifikan ya. Sudah banyak yang surut. Ada 34 jalan yang surut ya genangannya, sehingga sekarang tersisa 23 ruas jalan yang masih tergenang ya, dan mayoritas ini berada di wilayah Jakarta Utara ya. Hmm. Kira-kira seperti itu Mbak Valen. Upayanya untuk juga meredakan banjir di 23 wilayah ini bagaimana dari BPBD, Pak? Di 23 ruas jalan ini tentunya eh, yang merupakan kewenangan provinsi ini tentunya sudah ditanggulangi dengan semaksimal mungkin ya. Rekan-rekan dari Dinas Sumber Daya Air itu khususnya untuk di jalan ini sudah mengerahkan pompa mobile ya. Pompa mobile itu jumlahnya ada 226 unit, itu tersebar di 5 wilayah. Seperti di Jakarta Utara ini ada 124 unit ya yang diperbantukan untuk mengurangi genangan. Sehingga tadi saya sudah sampaikan bahwa terjadi di jalan raya itu cenderung terjadi eh, genangan itu surutnya cukup cepat ya. Jumlah jalan yang surut itu cukup signifikan, ada 34 ruas jalan yang berhasil eh, dibantu untuk cepat surut. Ini dikarenakan ada pengerahan sekitar 124 unit khususnya di Jakarta Utara ya. Belum lagi kita juga mengoptimalkan, kawan-kawan di Dinas Sumber Daya Air ini mengoptimalkan pompa stasioner ya, yang ada 353 unit. Di Jakarta Utara sendiri ada 110 unit ya, dan ini cukup optimal. Tentunya juga ini bisa cepat teratasi karena kolaborasi yang baik, bukan hanya dari Dinas Sumber Daya Air, tapi juga kawan-kawan dari Dinas Perhubungan, Disbul Karmat, Satpol PP ini juga cukup membantu ya dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintasnya, kemudian membantu dalam hal memompa air ya, sehingga genangan di posisi jalan itu bisa lebih cepat surut dan teratasi. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Pak, untuk cuaca buruk ini diprediksi terjadi di wilayah Jabodetabek sampai dengan 13 Januari 2026. Nah, kesiapsiagaannya, kalau tadi kan penanganannya sudah disebutkan, tapi kesiapsiagaan atau mitigasinya seperti apa, Pak? Kesiapsiagaan tentunya kita bekerjanya sepanjang tahun ya untuk kesiapsiagaan itu. Jadi dalam situasi hari ini pun saya juga turun ke lapangan tadi ke Jalan Nis ya di wilayah Jakarta Selatan. Itu ketika saya turun ke posko siapsiagaan bencana di wilayah Cilandak Timur, RT 3 RW 3, itu sudah ada semua personil di sana ya, baik dari lurahnya ada, Babinsa, Babin Kantipmas, kemudian kawan-kawan dari Dinas Sumber Daya Air, dari Disbul Karmat pun ada di lokasi, Satpol PP, bahkan dari Dinas Sosial pun juga sudah mengerahkan logistik ya untuk bantuan gitu. Jadi sudah cukup solid di lapangan, apalagi apresiasi saya ya untuk di lokasi yang saya kunjungi itu di posko itu memang di Cilandak Timur itu sudah cukup siap ya untuk menghadapi bencana ya, khususnya banjir gitu, karena di sana sudah tersedia, kami menitipkan perahu karet di sana, kemudian juga sudah ada pelampung di sana ya, kemudian juga ada papan informasi yang menjelaskan situasi terkini gitu. Dan tumpukan-tumpukan bantuan juga sudah mulai didistribusikan ke
ke lokasi, salah satunya dari Dinsos, dan untuk lokasi pengungsian pun di situ sudah tersedia ya. Sementara lahan yang dimaksud itu adalah di samping taman milik dari Dinas Pertamanan dan Kehutanan ya. Jadi kolaborasinya sudah cukup baik, kesiapsiagaannya sudah cukup baik di lokasi. Jadi walaupun di Jakarta Selatan itu tercatat sampai sekarang masih ada sekitar 20 RT yang tergenang ya, tapi untuk wilayah yang saya kunjungi tadi ya cukup cukup baiklah untuk hal Oke, kesiapsiagaan dan untuk mitigasi besok. Tentunya kita juga terus waspada ya, personil kita juga masih oke. kita piketkan ini malam ini untuk tetap standby, memantau di lokasi-lokasi yang memang terpantau ada genangan dan potensi rawan genangan pun juga selalu kita monitor ya. Dan tentunya kami juga apresiasi pengurus RT ya, pengurus Baik. RT, pengurus RW juga Hmm. nampaknya hadir tadi ya untuk bersiaga untuk membantu penanganan genangan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Pak Yohan, langsung dari BPBD DKI. Terima kasih Pak, semoga banjir ini segera surut sehingga tidak mengganggu mobilisasi ataupun juga aktivitas masyarakat terlalu lama. Terima kasih Pak.